Katakan, jangan kau bersolawat kepada diriku dengan solawat buntung. Ngerti solawat buntung? Solawat ini buntung, ini wong orang duit tangan buntung. Nabi Muhammad gak mau solawat kita gak komplit. Apa kata Nabi? Kalau kau hanya bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi Muhammad senang, tapi tidak akan sebahagia kalau jenengan bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluargaku, katakan Nabi. Nabi Muhammad gak minta apa-apa, keluargaku loh nggih. Katakan Nabi. Makanya Rasulullah bersabda, adibu auladakum ala thalasi hisalin. Ajari anakmu telung perkara. Setunggal napa? Hubbi nabiikum. Ajari anakmu ben cinta karo nabi ini. Harus cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua apa kata Nabi? Wa hubbi ahli baiti. Ajari anakmu ben cinta karo keluargaku, kata Kanjeng Nabi. Yang ketiga apa? Wa qiraatil Qur'an. Ajari anakmu ben pinter maca Quran, fasih dalam membaca Al-Quran, dan hidup di dunia berpegang kepada hukum Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawai Kanjeng Nabi. Nabi juga cuma minta, ayo anak-anak kita, keluarga kita biar tidak tersesat, biar gak main narkoba, biar gak kebut-kebutan di jalan, biar tidak kurang ajar dengan orang tua, biar punya aturan. Harus bagaimana? Tanamkan di dalam keluarga kita harus hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita tidak boleh punya idola lain. Idola nomor satu keluarga kita siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin anak kita akan mengenal Nabi, akan mencintai Nabi, akan mengikuti Nabi, nggak kenal sama sifatnya Nabi, nggak kenal sama akhlaknya Nabi, nggak tahu sama budi pekertinya Nabi, nggak kenal sama keluarganya Nabi, nggak kenal sama sahabat-sahabatnya Nabi, nggak kenal dengan mukjizatnya Nabi Al-Quranul Karim. Mana mungkin akan ikut Nabi? Kenalkan dulu anak kita kepada Nabi. Wahai anakku, ini namanya Muhammad bin Abdullah. Dia punya ibu namanya Siti Aminah, istrinya namanya Khadijah, Aisyah dan lain-lain. Putrinya bernama Fatimatus Zahra, punya cucu namanya Hasan dan Husain. Menantunya namanya Ali bin Abi Thalib, punya sahabat yang paling dicintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain. Ajari anak jenengan ben ngertos. Wong nak saiki ngerti ini malah idolanya orang Yahudi. Anak kita malah yang diidolakan malah Bani Israel. Orang yang memusuhi Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad diidolakan oleh keluarga muslim sekarang. Apa idolanya? Satu, televisi. Yang kedua, HP. Kalau soal HP dan TV hafal, khatam malah, fasih. Jam segini acara apa? Hari ini acara apa? Ini dangdut, ini rock, ini pop, ngerti semua. Ini celana jin, bukan rok aja, ngerti semua. Tapi begitu ditanyakan masalah babnya Nabi, akhlaknya Nabi pripun, bagaimana cara Nabi kalau makan, akhlaknya bagaimana, nggak tahu. Akhlaknya Nabi, ajarannya Nabi kalau minum bagaimana, nggak ada yang tahu. Nabi dengan istrinya bagaimana, nggak ada yang paham. Bagaimana Nabi menghadapi tetangganya yang muslim, yang non muslim, bagaimana Nabi dengan yang kecil, bagaimana dengan Nabi dengan yang tua, nggak ada yang tahu. Mau ditiru apanya Nabi? Kita mengatakan bahwa Nabi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik buat kita. Nek jenengan nggak kenal sama Nabi, harap dicontoh apa nih? Nyun ngapunten sami mawon tiang NU ke. Tiang NU begitu ditanyakan, jenengan ngertos riwayatnya Mbah Hasyim As'ari, nggak ada yang tahu. Jenengan ngertos riwayatnya Mbah Wahab Hasbullah, nggak ada yang tahu. Mau meneruskan Mbah Hasyim yang mana? Mau meneruskan cita-cita Mbah Hasyim yang mana ente? Lo sama pendiri NU ente nggak kenal, nggak tahu riwayatnya, nggak tahu biografinya, sama keluarganya Mbah Hasyim nggak ngerti. Arep ngelanjutke apa nih? Belajar, makanya diajari itu anak kita biar tahu iki lho habaib, iki lho para kiai, ini lho Mbah Hasyim As'ari, ini Mbah Wahab Hasbullah, ini Mbah Khalil Bangkalan, ini para habib, ini Habib Lutfi, ini Habib Syekh, ini Habib Fulan, ini Habib Fulan. Ajari lho, saiki bocah saiki luwih hafal dengan manakibnya Dewi Persik. Nggih boten. Kalau manakibnya aulia barat banyak enggak tahu. Manakibnya Dewi Persik, manakibnya Sheila on Seven. Sopo maneh? Manakibnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Habib kok apal, Bib? Saya juga pecinta bola, sama aja. Sami mawon. Enggak ada larangan kita senang sama pemain sepak bola, enggak ada larangan. Tapi ojo tiru gayane, percuma ora pantes kowe. Ora pantes. Wong Kebumen arep tiru Cristiano Ronaldo. Alah, ngoco dhisik. Cristiano Ronaldo itu orangnya putih, ganteng, irenge mancung, sugih. Dadi nganggo apa wae pantes. Wong Londo emang gayane kaya ngono. Lah wong Kebumen rambutnya separuh diabang, separuh hijau,
buri kuning kon ngadeg nang perapatan podoh kayak lampu lalu lintas abang hijau kuning abang hijau kuning. Cristiano Ronaldo itu kalau upload di Instagramnya saya ngikuti saya loh emang gua cowok apaan gitu. Habib zaman now nggak boleh ketinggalan. Cristiano Ronaldo itu kalau upload fotonya satu aja di Instagramnya dia bisa mendapatkan uang 2 miliar lebih. Di media sosialnya dia, di Twitternya atau di YouTube-nya Cristiano Ronaldo, kalau dia upload videonya dia lagi latihan sepak bola, itu nggak lama, dalam waktu 1 jam dia bisa mendapatkan uang 2 miliar. Ente upload coba. Oh ya coba, benurah aku. Ya wong kebumen upload sih gaya sisiran. Orang dipuji malah dipisui wong kowe. Malah dipisui wong. Kalau Ronaldo dapat fulus, memang itu dunianya dia, jangan ente tiru-tiru. Boleh ente suka dengan orang-orang itu, boleh. Saya juga menyukai, saya juga suka sepak bola, tapi jangan tiru gayanya. Gaya kita ikut Nabi Muhammad. Kita punya panutan dunia akhirat, Rasulullah. Yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kalau kita mengikuti gayanya para salafun saleh min ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti para habaib, mengikuti para kiai, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan punya idola nggak apa-apa, tapi ojo kenemenan ditiru kabeh. Ya Allah, ora pantes celana disuwek-suwek. Disobek-sobek celananya. Rambutnya masyaallah kayak landak rambutnya. Kalau Ronaldo pantas, memang itu dunianya. Orang-orang Yahudi memang sudah dunianya, surganya di dunia. Orang-orang Yahudi itu memang dikasih surga di dunia oleh Allah. Surganya kita nanti di akhirat, bukan di sini. Ini tempat kita untuk mencari modal untuk masuk dalam surga. Ini dunia. Cari modal yang banyak biar masuk surga. Jenengan nggak punya modal di dunia, nggak punya tiket untuk masuk surga. Cari modal biar kita bisa beli tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Modal kita apa? Berbuat baik. Jauhi maksiat. Jauhi narkoba. Jauhi minum-minuman keras. Jauhi perzinahan. Jauhi hal yang mengundang murkanya Allah. Perbanyak sholawat. Sholat jangan ditinggal. Beribadah yang baik. Itu modal kita untuk beli tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki jenengan sekian ribu orang kumpul satu persatu ini. Niki dalu niki insyaallah jenengan harus yakin bahwa Nabi mirsani kulolan panjenengan setunggal-setunggal. Malam hari ini kita dipandang oleh Rasulullah satu persatu wajah kita. Karena apa? Allah sing pun Kanjeng Nabi pun dawuh, ana indaman shalla alayya, kata Rasulullah. Saya selalu akan berhadapan dengan orang yang membacakan sholawat kepada diriku. Hebatnya sholawat, Allah nyuruh sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah nyuruh melaksanakan ibadah haji, Allah nggak pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi khusus sholawat, sebelum jenengan diperintah baca sholawat, Allah sudah baca sholawat duluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang di hatinya hidup Allah dan Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan berucap salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bersolawat duluan kepada Nabi. Hebatnya solawat. Solawat gak butuh ikhlas. Ini semua laki-laki ini yang ada di sebelah sini, sholawatan sambil lirik-lirik sebelah itu. Oh tak sawang-sawang boleh mau. Salamu bukan anak sing ayu kayak kowe. Bukan ketemu nu jodone ning kene. Amin. Sing dongakna sapa? Wong nyong cuman cerita tok kok. Saya bisa bahasa Banyumas, sithik-sithik. Walaupun gak ikhlas, tetap sholawat kita dijawab oleh Nabi Muhammad. Sholawat kita satu-satu dijawab oleh Rasulullah. Salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad. Gak mungkin Rasulullah gak jawab salam kita. Karena Rasulullah yang mengajarkan, mengucapkan salam hukumnya sunnah, dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau jenengan mengucap salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, pasti dijawab sama Nabi. Pasti 1000% pasti dijawab sama Nabi. Betone kulolan panjenengan gak bisa dengar suara Nabi. Telinganya kita ini terlalu sering dengar yang haram-haram. Telinganya kita terlalu sering ngerasani tonggone. Terlalu mendengar hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Suaranya Nabi itu adalah suara yang termulia. Suaranya Nabi adalah suara yang paling suci.
yang bisa didengarkan oleh telinga yang mulia dan bisa didengarkan oleh telinga yang suci. Kalau jenengan pingin dengar suara Nabi, belajar dari sekarang. Jauhkan telinga kita dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Jauhkan telinga kita dari ngerasani orang lain, dari membicarakan keburukan orang lain, dari membicarakan hal-hal yang mengundang perpecahan. Jauhkan telinga ini. Insya Allah nggak lama jenengan akan mendengar jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidung kita biasakan mencium yang halal, jangan yang haram, agar kita bisa mencium bau wanginya Rasulullah, agar kita bisa mencium baunya wanginya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan kita biasakan untuk membaca Al-Quran, baca Al-Hadis, membaca riwayat orang-orang soleh, berbicara yang baik, yang ada manfaatnya. Yang nggak ada manfaatnya nggak usah diomongin, udah ditelan, dibuang di dalam kamar mandi, selesai. Nggak usah diomongin. Kalau ada bicara kejelekan orang, jangan disampaikan kepada orang lain, sudah ditelan, buang, jangan disampaikan orang lain. Insya Allah nggak lama kita akan bisa mendengar suara Nabi, bisa memandang wajahnya Nabi, dan akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mau mawon, inilah gunanya solawatan. Di mana-mana Habib Syekh menggelar solawat dengan Syekh Hermanianya. Ini Habib yang ganteng saat ini nih. Kowe ora trimo ngono aku ngomong. Bah, kan saya ganteng. Loh kalau saya cantik kan aneh. Habib kok cantik? Aneh. Cantik itu wedok. Allah nangu, al ganteng. Di mana-mana Habib Lutfi bin Yahya menggelar sholawat di mana-mana setahun. Al Habib Lutfi bikin majelis 1 tahun, bikin sholawatan 1 tahun, dan saya sebagai santrinya beliau bersama dengan Az-Zahir diperintahkan oleh beliau. Saya diperintahkan begini, Zainal Abidin, kamu saya perintahkan gelar sholawat di Indonesia, gelar maulid di Indonesia setahun, jangan berhenti, jangan istirahat kecuali di bulan Ramadan. Gelar maulid di mana-mana. Saya tanya kepada beliau, sebabnya nopo, Pak? Kok orang untuk istirahat? Saya nggak boleh istirahat sama beliau. Sampai saya jarang pulang kayak Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran baru pulang. Nggak pernah pulang. Saya tanya sebabnya nopo, Pak? Katanya beliau, Habib Lutfi, sebabnya setan tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Setan nggak pernah istirahat. Setan nggak pernah libur. Dan yang ingin menghancurkan Indonesia nggak pernah libur. Orang yang ingin menghancurkan pemuda-pemuda Indonesia nggak pernah libur, selalu merusak generasi Indonesia, selalu merusak Islam yang ada di Indonesia. Nek kue nganggu istirahat, kue kalah set karo setan. Setan orang tanggal abang nih. Dawe beliau. Jadi saya nganut mawon. Az-Zahir dan saya dan semuanya, insya Allah setiap malam akan bersolawat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan pernah berhenti mengucapkan solawat kepada Nabi sampai maut yang memisahkan kita. Sampai ajal yang memisahkan kita baru akan berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi majlis dalu niki diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir satu persatu malam hari ini menjadi tamu-tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini ditambah di dalam hati panjenengan semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini yang datang dalam keadaan kesusahan, mudah-mudahan pulang dari majelis ini diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesusahan ekonomi diberikan pekerjaan yang halal, yang berkah, rezeki yang melimpah, yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia Allah mengizinkan kita untuk memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah indal maut ba'da umrin tawil fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu sih tambahan dari saya. Aku sakjane ora ono ceramah itu kok malah ngelantur-ngelantur. Nyun ngapunten, Habib. Saya malah memberi nasihat di sini. Kita teruskan ya. Sampai jam berapa ini? Subuh. Lah terus salate piye? Aku baleni nang Pekalongan, tekan Pekalongan jam piro? Sing bener ente. Pokoknya sampai selesai ya. Sampai rampung, sampai jenengan mabuk semuanya. Kalau jenengan sudah mabuk baru saya berhenti.